Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sini kelompok kita akan menganalisis film yang berjudul Waktu Maghrib. Saya Muhammad Akbar Fadilah dengan NIM 21962507, Julpan Nurrohim dengan NIM 2485. dan Wisnu Nugroho dengan NIM 2489. Oke, selanjutnya di sini saya akan membacakan identitas film. Yang pertama ini dari judul film Waktu Maghrib dan yang diproduksi sama Raffi Film dan Sky Media, yang disutradarai oleh Siddhartha Tata, penulis naskah Agasha Karim, Khalid Khashoggi, Bayu Kurnia, dan tipe film ini movie, durasi 104 menit, genre horor, rating 17+, tema mitos Pamali, dan pemerannya Ali Fikri, Bima Sena, Aulia Sarah, Nafiza Fatiarani. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Wisnu. Membacakan sinopsis film Waktu Maghrib. Film Waktu Maghrib mengisahkan 3 bocah bernama Adi, Saman, dan Ayu yang tinggal di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah bernama Jati Jajar. Adi dan Saman terus membantu orang tua mereka di ladang, sehingga sering terlambat datang ke sekolah. Keduanya kerap mendapat hukuman dari Ibu Woro, seorang guru galak dan sangat disiplin. Suatu hari, Adi dan Saman menyumpahi Bu Woro, berharap agar guru tersebut mati saja. Sumpah ini terucap bersamaan dengan azan maghrib. Tak lama setelah itu, Bu Woro meninggal secara tragis. Sejak saat itu, Adi dan Saman mengalami teror supranatural yang mengerikan. Muncul makhluk halus misterius yang mengenakan seragam guru, persis seperti yang dikenakan Bu Woro saat tewas. Teror ini mengancam tidak hanya fisik tetapi juga jiwa. Film ini menggabungkan mitos dan ketegangan yang menarik, mengajak penonton untuk merasakan ketakutan yang dialami oleh para karakternya. Selanjutnya, saya akan membacakan alasan memilih film tersebut. Yang pertama, kisah mistis dan supranatural. Film ini menawarkan kisah mistis yang melibatkan hantu dan kekuatan supranatural. Bagi penonton yang suka genre horor atau misteri, ini bisa menjadi daya tarik utama. Yang kedua, lokasi dan budaya. Film ini berlatar belakang desa terpencil di Jawa Tengah. Penonton yang tertarik dengan budaya lokal Indonesia atau ingin melihat landscape pedesaan mungkin tertarik untuk menontonnya. Yang ketiga, keunikan premis. Ide bahwa sumpah yang terucap bersamaan dengan azan maghrib memiliki konsekuensi supranatural, menambah elemen unik pada cerita. Penonton yang suka konsep-konsep tak lazim mungkin tertarik. Dan yang keempat, aktor dan aktris. Kehadiran aktor dan aktris ternama dalam film ini bisa menjadi daya tarik tambahan. Penonton yang mengemari karya mereka mungkin ingin melihat penampilan mereka dalam film ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Julpa. Oke, di sini saya akan membacakan tentang teori yang digunakan di film ini. Di sini kami mengambil dari teori semiotika. Dalam film ini adalah pendekatan analisis yang mempelajari tanda-tanda dan simbol yang digunakan dalam film untuk menyampaikan makna dalam konteks ini. Tanda bisa berupa gambar, suara, dialog, kostum, pencahayaan, setting, dan banyak elemen lain yang bisa dikombinasikan untuk menciptakan pesan yang kompleks. Analisis semiotika tadi kami mengambil beberapa adegan untuk melihat personal branding. Di sini kami mengambil personal branding dari Bu Ningsih, Bu Guru Pengganti dari Bu Woro. Nah, ini ada adegan di dalam sebuah ruangan, yaitu ruangan untuk pemasungan si Saman yang sebelumnya dia jadi gila. Nah, di sini dalam adegan pertama yang atas ini Bu Ningsih ini terlihat seperti menenangkan si Saman. Nah, namun ternyata di akhir
akhir film ini ada seperti plot twist, dan ternyata si Bu Ningsih ini membisikkan kata-kata jahat untuk si Saman ini, menghasut lah istilahnya. Dan ada satu pemeran yaitu Karta, yang dari penampilan dia seperti orang gila, namun ternyata dia adalah penyelamat desanya. Kami tidak mencantumkan di sini. Oke, selanjutnya ada pesan dan moral. Pesan moral dalam yang dapat kita ambil dalam film ini adalah kita harus yang pertama kita menghormati adat suatu tempat. Kita harus menghormati yang seperti waktu maghrib itu ada waktu sakral dalam Islam, dan ada larangan untuk keluar atau berada di luar rumah pada waktu tersebut. Nah, yang kedua adalah kita tidak melihat sifat seseorang dari penampilannya, yang mungkin penampilan itu bisa menipu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ada Bu Ningsih yang sepertinya menasihati ternyata menghasut, dan Karta yang seperti orang gila namun adalah penyelamat desanya. Nah, untuk kesan dari film ini mungkin kurang memuaskan bagi penonton yang mengharapkan tingkat keseraman yang lebih intens, karena ini kurang jump scare dan masih banyak seperti teka-tekinya. Hantu yang muncul itu kurang dan minimalis gitu, hantu yang muncul. Dan seperti film horor lainnya, tingkat ngeri film ini tidak seperti film horor lainnya. Nah, meski begitu film ini tetap memiliki nilai positif karena menonjolkan pesan moral dan adat yang ingin disampaikan. Kesimpulan dari film Waktu Maghrib ini adalah menggali mitos dan kepercayaan yang beredar di masyarakat Indonesia seputar waktu petang dan matahari terbenam. Film ini menyoroti pentingnya azan maghrib sebagai momen sakral dalam agama Islam, serta mengajarkan pesan moral tentang dosa dan konsekuensi tindakan. Baik, terima kasih dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.